Om Swastiastu. Baiklah, di sini saya akan membawakan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Baiklah, Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu M. Dengan Ibu M. Umur Ibu berapa, Bu? Umur saya 30 tahun, Bu. 30 tahun. Suku bangsa Ibu apa, Bu ya? Indonesia. Agama Ibu apa? Hindu. Hindu. Pendidikan terakhir Ibu? S1. S1. Ibu bekerja, Bu? Saya bekerja Bekerja di mana kalau boleh tahu? sebagai kasir. Kasir. Penghasilan per bulannya itu berapa? 1.500.000. 1.500.000. Ibu alamatnya di mana? Jalan Pahlawan nomor 1. Jalan Pahlawan nomor 1. Telepon Ibu? 081 Ya. 324 456 XXXXX. Ibu apakah tahu golongan darah Ibu? Tidak tahu. Tidak tahu. Selanjutnya saya akan menyanyikan tentang identitas suaminya, Bu ya. Ya. Namanya siapa, Bu? Tuan I. Tuan I, umurnya 32 tahun. 32 tahun. Suku bangsa sama, Ya. agama sama, Bu? Sama. Sama. Pendidikan terakhir suami S1. S1. Pekerjaannya Suami saya kerja di bank. di bank. Penghasilan per bulan itu berapa, Bu? 3.500.000 kira-kira. 3.500.000. Alamatnya sama, Bu ya. Sama. Nomor teleponnya sama, Bu. Nomor teleponnya sama. Golongan darah suami apakah sudah diketahui? Belum tahu. Ibu berkunjung ini pemeriksaan pertama atau sudah pernah periksa sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah periksa. Dan sekarang saya ingin memeriksakan kehamilan. Keluhan utama Ibu apa, Bu? Keluhan saya merasakan sering buang air kecil. Selanjutnya untuk menstruasi pertama kali itu kapan? Kira-kira 13 tahun, umur 13 tahun lah, Bu. Jumlah darah itu ganti pembalut berapa kali? 3 kali ganti pembalut, 1 pembalutnya penuh kok, Bu. Kalau boleh tahu siklus menstruasinya Ibu teratur atau tidak? Untuk siklusnya teratur, Bu. 28 hari, Bu ya? Iya, 28 hari. Lama haidnya itu berapa lama? Lama haidnya 4 hari, Bu. 4 hari. Apakah Ibu ingat haid pertama hari terakhirnya, Bu? Untuk terakhir mens itu tanggal 13 Mei 2020. 13 Mei 2020. Saya hitung DP-nya dulu, Bu ya. Iya. Nanti tafsiran persalinannya tanggal 20 bulan 2 2001, Bu ya. Oh ya. Ibu saat menstruasi ada keluhan, Bu? Saya hanya merasakan sakit perut biasa saja pas menstruasi. Baiklah, selanjutnya ini perkawinan yang keberapa, Bu? Perkawinan yang pertama Statusnya? sah. Lama perkawinannya? Kira-kira sudah 4 tahun. Usia Ibu menikah berapa? 26 tahun, Bu. Kalau suaminya? 28 tahun. 28 tahun, Bu ya. Ya. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, Bu ya. Ya. Ini anak Ibu yang keberapa, Bu? Yang kedua. Anak pertama umurnya berapa? Anak pertama umurnya 4 tahun, Bu. Tempat persalinannya di mana, Bu? Di bidan. Yang menolong bidan, Bu ya. Ya. Uka persalinannya apakah cukup bulan atau tidak? Cukup bulan, Bu. Cukup bulan. Jenis persalinannya
Normal Bu. Normal. Kondisi saat bersalin baik Bu ya? Baik. Keadaan nifas bagaimana Bu? Tidak ada masalah sih Bu. Tidak Baik. ada masalah. Jenis kelamin anak ibu yang pertama apa? Laki-laki Bu. Kalau berat badannya itu apakah ibu ingat? 3.000. 3.000 gram. Dan keadaannya sekarang bagaimana? Sehat Bu. Sehat. Ibu anak pertama ASI eksklusif atau tidak Bu? Masih eksklusif Bu. Berarti ini kehamilan kedua Bu ya? Iya. Selanjutnya ini adalah ANC pertama ibu. Dan keluhannya tadi adalah Sering sering kencing. buang Ya. air kecil Bu ya. Berarti kunjungan pertama kali di BPN. Selanjutnya saya akan menanyakan perilaku yang membahayakan kehamilannya. Apakah ada Bu, seperti minum alkohol, merokok, minum jamu, dan obat-obatan terlarang? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Ibu apakah memelihara binatang? Tidak Bu, saya tidak memelihara binatang atau unggas. Di daerah ibu apakah ada dukun Bu? Dukun tidak ada sih Bu, sudah semua tenaga medis. Ibu pernah diurut sebelumnya? Tidak. Tidak Bu ya. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat penyakit yang pernah diderita Bu ya, Ya. atau riwayat operasi. Ibu apakah pernah menderita atau sedang menderita penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan TBC Bu? Tidak. Kalau penyakit menurun seperti asma, DM, dan hipertensi? Tidak juga Bu. Tidak. Kalau penyakit menahun, apakah pernah ibu menderita jantung ataupun penyakit paru-paru? Enggak sih Bu. Tidak. Ibu apakah pernah melakukan operasi sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Di keluarga apakah ada yang menderita penyakit menular seperti yang saya jelaskan tadi, HIV, AIDS, hepatitis, dan TBC Bu? Tidak ada Bu. Menderita penyakit menurun? Tidak juga. Kalau penyakit menahun apakah ada Bu? Penyakit menahun enggak ada sih Bu, setahu saya di keluarga. Baiklah. Ibu apakah ada masalah dalam kehamilan ibu ini? Tidak ada sih. Tidak ada, berarti tidak ada keputihan, tidak ada riwayat seperti kanker kandungan, mioma, gitu nggak ada Bu ya? Tidak ada, cuma saya keluar keputihan sih, tapi cuma sedikit Bu, tidak berbau dan tidak gatal. Oke. Selanjutnya, Ibu apakah sudah pernah menggunakan KB Bu sebelumnya? Untuk alat kontrasepsi sudah pernah Bu. Jenisnya kalau boleh tahu apa Bu? Kalau seingat saya sih IUD itu namanya Bu ya. Oh, HIUD. Kira-kira lamanya berapa? Selama 2 tahun. 2 tahun. Apakah ada efek sampingnya Bu? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sudah merencanakan ingin menggunakan KB apa? Saya belum pikirkan KB apa yang akan saya gunakan Bu. Untuk jumlah anaknya, apakah Ibu sudah pikirkan? Jumlah anak juga belum saya pikirkan. Belum Bu ya. Ya. Selanjutnya, Ibu selama kehamilan ini apakah ada keluhan saat bernapas? Tidak sih Bu. Tidak. Makannya Ibu apakah baik? Berapa kali makannya Bu? Makannya 3 hari sekali. 3 hari 3 hari sekali. sekali. Dengan jenis apa Bu? Dengan jenisnya nasi, sayur, daging-dagingan, buah, susu kayak gitu Bu. Dengan porsi sedikit, sedang, atau banyak? Dengan porsi sedang. Apakah ada keluhan saat makan itu Bu?
Nggak ada sih Bu, tapi saya sering makan-makan sedikit tapi sering, itu aja sih Bu. Baiklah, minumnya kira-kira berapa gelas per hari, Bu? Kira-kira 8 gelas sehari. Eh, jenisnya itu apa saja? Air putih dan susu Bu. Air putih dan susu. Untuk eliminasinya, Ibu buang air kecil berapa kali? 10 kali Bu 10 sehari. kali. Dengan warna apa, Bu? Warnanya jernih Bu. Apakah ada bau gas amonia, Bu? Iya. Apakah Ibu ada keluhan saat buang air kecil? Keluhannya lebih sering buang air kecil aja sih Bu. Sering buang air kecil. Untuk BAB-nya berapa kali sehari? 1 kali sehari Bu. Konsistensinya apa, Bu? Lembek, Lembek. Warnanya? agak kekuningan. Apakah ada keluhan saat buang air besar, Bu? Tidak ada sih Bu. Tidak ada, Bu, ya. Untuk istirahat dan tidurnya, Ibu apakah ada keluhan? Tidak. Beristirahatnya siangnya itu kira-kira berapa lama, Bu? Untuk istirahat siangnya 30 menit sampai 1 jam lah Bu. Itu apakah Ibu tidur, duduk, ataukah meregangkan kaki saja? Duduk dan meregangkan kaki saja Bu. Baiklah, untuk malamnya Ibu tidur berapa jam? Untuk malamnya saya tidur 8 jam Bu. 8 Dari jam. pukul 22 sampai 06. Ibu saat tidur atau istirahat tidak ada keluhan tadi, Bu, ya? Iya. Untuk selanjutnya personal hygiene-nya, Ibu mandi berapa kali sehari? Mandinya 3 kali sehari Bu. Keramasnya? Keramasnya 2 minggu 2 kali. Untuk gosok giginya? Gosok giginya 2 kali sehari. Mengganti pakaian itu Ibu berapa kali? 1 kali sehari. 1 kali. Ibu menggunakan pakaian yang menyerap keringat atau tidak, Bu? Saya memakai pakaian yang menyerap keringat sih Bu. Ibu nanti jangan memakai pakaian yang ketat-ketat, Bu, ya? Iya. Agar tidak mengganggu kehamilannya. Selanjutnya, Ibu selama kehamilan ini apakah melakukan hubungan seksual, Bu? Saya tidak pernah melakukan hubungan seksual selama kehamilan ini karena takut membahayakan untuk kehamilan saya Bu. Baiklah, selanjutnya kehamilan ini apakah Ibu merencanakan? Direncanakan Bu. Perasaan Ibu tentang kehamilan ini bagaimana, Bu? Sangat bahagia. Bahagia. Hubungan Ibu dengan suami dan keluarga bagaimana, Bu? Baik. Baik. Serta memberi dukungan, Bu, ya? Iya. Untuk pengambilan keputusannya itu berada di tangan siapa, Bu? Diambil oleh suami dan keluarga saya Bu. Untuk kebiasaan atau kebudayaan yang merugikan kesehatan apakah ada, Bu? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Untuk selanjutnya, Ibu apakah bisa sembahyang sendiri tanpa bantuan, Bu? Bisa. Bisa, Bu, ya. Apakah ada kepercayaan yang mempengaruhi kehamilan, Bu? Kepercayaan yang mempengaruhi kehamilan tidak ada sih Bu. Tidak ada, Bu, ya. Untuk pengetahuan Ibu, apa ya saja yang Ibu belum ketahui, Bu? Yang belum saya ketahui tentang keluhan yang muncul di TW1 atau di awal kehamilan ini Bu. Dan cara mengatasinya juga saya belum tahu. Saya juga belum tahu tentang nutrisi yang bagus untuk ibu hamil. Ya. Saya belum tahu tentang tanda bahaya awal kehamilan dan aktivitas apa saja yang bisa saya lakukan pada saat saya hamil ini Bu. Itu saja, Bu. Iya. Iya. Untuk sekarang ini kan ada pandemi, Bu, ya. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang pandemi ini, Bu? Untuk sekarang sih saya belum mengetahui tentang keadaan pandemi saat ini Bu. Apa saja sih yang berbahaya untuk kehamilan saya dan apakah masa pandemi ini berbahaya atau untuk kehamilan saya atau tidak?
Nanti saya akan jelaskan di akhir Bu ya tentang keluhan dan semua yang Ibu katakan tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nanti pemeriksaannya dari pemeriksaan umum sampai pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki Bu ya. Ya. Waktunya kurang lebih 15 menit Bu ya. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu Bu ya. Baiklah Bu, sekarang kita akan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan Bu ya. Berat badan Ibu 48 dan tingginya 150 Bu ya. Baiklah Bu, sekarang kita akan mengukur lila Bu ya. Ditekuk tangannya Bu ya. Lilanya 24 Bu ya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan umum Bu ya, seperti tekanan darah, nadi, tensi, dan suhu Bu ya. Dan nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki Bu ya. Ya, Bu. Tangannya Bu. Tensinya 110/80 Bu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi Ibu Bu ya. Ya. Nadi Ibu 80 kali per menit, pernapasan Ibu 18 kali per menit, dan suhu Ibu 36 Bu ya. Ya. Selanjutnya saya akan memeriksa dari kepala sampai kaki Bu ya. Rambut Ibu berwarna hitam, tidak ada ketombe maupun kotoran. Apakah sakit Bu? Tidak. Tidak Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Coba lihat ke sini Bu. Simetris. Lihat ke atas Bu. Konjungtiva Ibu berwarna merah muda, sklera Ibu berwarna putih. Lihat Bu ya. Penglihatan baik. Selanjutnya kita akan memeriksa pada hidung. Coba bernapas Bu. Bernapas Bu. Tidak ada polip, tidak ada sekret, ada telinga. Apakah sakit Bu? Tidak. Telinga Ibu simetris. Tidak ada sekret. Selanjutnya pada bibir, mukosa bibir Ibu lembab, berwarna merah muda. Coba abu. Gigi Ibu lengkap, tidak ada lubang. Gigi Ibu berwarna putih dan tidak ada karang gigi. Pada leher, coba menelan Bu. Tidak ada pemekakan kelenjar tiroid. Menelan sekali lagi Bu. Tidak ada pembengkakan kelenjar limpa dan tidak ada bendungan vena jugularis. Selanjutnya ada dada simetris, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya payudara simetris, belum ada pengeluaran. Ada hiperpigmentasi,
putih ibu menonjol dan tidak lecet, dan tidak ada kelainan seperti asimetris. Selanjutnya pada tangan simetris, tidak ada odem, bersih, turgor kulit baik, segera kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia dan anus. Ibu, apakah boleh saya memeriksa anus dan genitalianya Ibu? Tidak, Bu. Baiklah, karena tidak dibolehkan pemeriksaan kita tidak lakukan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan khusus obstetri. Pembesaran perut belum terlihat. Pembesaran sesuai dengan usia kehamilan, tidak ada bekas operasi, terdapat linea nigra, tidak terdapat strie, dan perut ibu tidak mengkilap. Palpasi, untuk palpasi karena ini baru trimester pertama dan luka ibu 10 minggu 1 hari, biasanya belum teraba. Kita coba terlebih dahulu. Belum teraba, Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan DJJ dan biasanya juga belum terdengar. Mohon maaf, Bu ya. DJJ-nya belum terdengar, Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki. Bu, apakah bisa untuk kaki Ibu simetris, tidak ada odem, kuku Ibu bersih dan tidak ada varises. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan refleks patella. Dan melakukan pemeriksaan Holtman. Saya angkat, Bu ya. Ya. Nanti Bu lawan, Bu ya. Ya. Dengan mengarahkan ke arah sebaliknya. Baik, Bu ya. Baiklah, pemeriksaan sudah selesai, Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan, Bu ya. Baiklah Ibu, hasil pemeriksaan Ibu semua dalam keadaan normal, Ibu ya. Ya. Tekanan darah Ibu normal, nadi Ibu normal, suhu Ibu normal, Bu ya. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang keluhan yang Ibu alami. Itu adalah keluhan yang wajar, Bu ya. Terjadi karena perubahan hormon, kinerja ginjal, dan pertumbuhan rahim membuat Ibu hamil sering kencing, Bu ya. Untuk mengatasinya, Ibu bisa mengurangi minum sebelum tidur agar bisa mengurangi frekuensi Ibu berkemih saat malam hari, Bu ya. Ya, Ibu harus menghindari mengkonsumsi minuman berkafein seperti teh, kopi, ataupun soda, Bu ya. Karena jenis minuman ini bisa meningkatkan Ibu dalam berkemih. Ibu juga jangan menahan buang air kecil karena dapat menyebabkan anyang-anyangan, Bu ya. Ya. Selanjutnya, untuk pemenuhan nutrisinya itu Ibu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi akan karbohidrat seperti nasi, kentang maupun jagung, tinggi akan protein seperti daging, tahu maupun tempe, tinggi akan lemak, daging maupun telur, vitamin, yaitu buah maupun sayur dan air. Selain itu, Ibu juga memerlukan asam folat, diantaranya didapat dari kacang-kacangan, ikan, tahu, tempe, susu, kalsium di dalam susu, Bu ya. Dan
zat besi yang didapat dari sayuran berwarna hijau. Selanjutnya, tanda bahaya kehamilan trimester pertama itu yaitu mual muntah berlebihan, atau sering disebut dengan hiperemesis gravidarum, pusing yang berat, odem di muka, tangan dan kaki, tensi tinggi, urin protein dan reduksi yang positif, dan keputihan yang berbau, Bu ya, dan serta adanya pendarahan dan suhu yang tinggi. Selanjutnya, untuk aktivitas yang bisa Ibu jalankan itu jangan mengangkat benda yang berat-berat, Bu ya. Ya. Untuk senam hamilnya bisa dimulai di trimester kedua. Nanti Ibu kan belum merencanakan jenis KB yang akan dipakai, jadi saya ingin menjelaskan sedikit agar Ibu bisa memilih dan nantinya merencanakan dengan suami. Yaitu ada KB hormonal dan metode alamiah. KB hormonal itu diantaranya KB suntik, KB implan, pil KB, dan KB IUD, Bu ya. Untuk alamiahnya itu ada metode kalender, lendir serpi, dan metode ASI eksklusif, Bu ya. Iya. Selanjutnya, Ibu nanti segera merencanakan jumlah anak, Bu ya, agar nanti saat merawat anak Ibu bisa dimaksimalkan dan bisa mengurus anak dengan baik, Bu ya. Selanjutnya, Ibu harus segera mengecek golongan darah Ibu dan mencari pendonor darah minimal 4 orang di keluarga maupun di teman dekat. Tujuannya untuk mencegah nanti jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, Bu ya. Selanjutnya, Ibu harus mengkonsumsi tablet FE 1x1 di malam hari, diminum menggunakan air atau air jeruk agar penyerapan maksimal, Bu ya. Jangan minum dengan teh ataupun kopi. Fungsi zat besi di sini yaitu mencegah terjadinya anemia agar tidak terjadi pendarahan dan agar berat badan bayi tidak lahir rendah. Efek samping minum tablet FE itu yaitu mual, konstipasi atau sembelit, tinja berwarna hitam. Selain itu, pemberian tablet FE juga didapat dari makanan seperti kacang-kacangan, susu kedelai, tahu, tempe, beras merah, daging merah, hati ayam dan sapi, dan juga sayuran yang berwarna hijau, Bu ya, misalnya bayam. Cara mengolahnya, Ibu cuci terlebih dahulu baru dipotong. Baiknya sayur direbus, jangan direbus sampai layu, dan jika mengolah daging dengan matang, Bu ya. Tablet FE ini diberikan 90 tablet, Bu ya. Ya. Ibu nanti agar tidak mengkonsumsi alkohol, Bu ya. Dan membatasi minum teh dan kopi. Sebaiknya Ibu mulai dari sekarang menyiapkan persiapan persalinan. Di antaranya ada bakso kuda, yaitu bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, dan darah, Bu ya. Selain itu, ada perlengkapan Ibu dan perlengkapan bayi yang harus disiapkan, Bu ya. Iya. Selanjutnya, tentang pandemi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang merupakan virus yang bisa menular secara droplet, Bu ya, yaitu melalui air liur, sentuhan, dan virus ini belum ada penelitian bisa menular melalui plasenta, Bu ya.
Ibu sebaiknya melakukan pencegahan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan setelah memegang sesuatu, Bu ya. Ya. Selanjutnya, Ibu harus melakukan USG, Bu ya, untuk memastikan kehamilan dan mengetahui keadaan janin, Bu ya. Selanjutnya nanti Ibu untuk kunjungan ulangnya, kontrol lagi jika ada keluhan, dan agar menghubungi dulu bidan karena di masa pandemi saat ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.